Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. Today, I'm gonna show you how to pronounce these words. Hari ini aku akan mengajarkan teman-teman cara melafalkan kata-kata ini ya. And today is Vocab Challenge Day 10. Hari ini adalah tantangan kosakata hari yang ke-10. Dan untuk teman-teman sekalian yang belum menonton video-video dari hari yang pertama sampai dengan hari ke-10, bahkan kalau Anda telat, kita udah masuk ke hari 11 dan selanjutnya, silahkan tonton video-video tersebut di halaman Facebook kita yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100 dan juga di halaman YouTube kita yaitu sekali lagi Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Anda akan belajar banyak dari video-video ini ya. Ini adalah halaman Facebook dan juga YouTube kita, Instagram kita juga kita punya nama yang sama yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Alright? Dan langsung saja saya mengajarkan kalian cara melafalkan kata-kata ini. Banyak orang salah melafalkan kata ini. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga. Misalkan orang-orang yang tidak terbiasa atau bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris, mereka juga salah melafalkan ini. Bahkan kadang kalau orang Amerika sendiri kalau ngomongnya seperti kita, kalau kita ngomongnya kecepatan atau tidak konsentrasi atau gimana, kita bisa salah melafalkan kata ini. Nah, ini cara Anda melafalkannya yang tepat ya. Ini adalah gaya British atau gaya Inggris. Ini adalah gaya, kayaknya enaknya aku pakai ini aja ya. Ini adalah gaya US atau Amerika ya. Oh ya, cara Anda melafalkan kata ini gaya British itu kayak gini ya. Oh ya, tapi sebelumnya bahwa kedua kata ini dilafalkan entah pakai Amerika atau Inggris, mereka mirip ya. Yang membedakan itu cuma di Inggris itu ada bunyi E, sedangkan di US ada bunyi E. Alright? Jadi semuanya mirip. Entah Anda mau pakai British ataupun US, semuanya mirip. Nah, cara Anda melafalkan gaya British itu kayak gini. Definitely, alright? Definitely. Kayak gitu ya. Nah, T ini boleh dilafalkan, boleh juga tidak. Bisa definitely atau definitely. Kayak gitu ya. Kayak T-nya mati gitu. Jadi sekali lagi, definitely atau definitely. Alright, kayak gitu ya. Aku yakin teman-teman udah paham cara melafalkannya. Pokoknya yang paling penting adalah definitely, alright, atau definitely, kayak gitu. Sedangkan kalau gaya Amerika dia hanya beda sedikit ya, yaitu mereka pakai ini adalah E. Nah, cara melafalkannya adalah kayak gini. Definitely, alright, definitely, definitely. Jadi kayak enak banget. Definitely, bisa juga nutly. Ya, T-nya boleh dilafalkan, T-nya nggak dilafalkan juga nggak menjadi masalah. Jadi definitely, kayak gitu atau definitely. Definitely, kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah paham cara melafalkan ini. Mulai hari ini harus lafalkan gaya yang benar ya. Arti dari kata ini adalah bisa yes, bisa sure, bisa, oh ya ini bahasa Inggris ya, maaf. Artinya pasti, pastinya atau iya, atau pasti terjadi gitu ya. Jadi misalkan ada orang bertanya, apakah kamu akan datang ke pesta tersebut? Anda katakan, pasti saya pergi. Atau iya, pasti. Kayak gitu. Itulah arti dari kata definitely ini ya. Jadi contoh kalimatnya adalah misalkan ini percakapan antara dua orang. Contohnya adalah, will you come to the party? Jadi sekali lagi, will you come to the party? Si B menjawab definitely atau definitely. Jadi sebentar, kayak gini ya. Ya, jadi kayak gini. Will you come to the party? Kayak gitu. Apakah kamu akan datang ke pesta tersebut? Si B menjawab pasti atau iya, definitely. Alright, definitely atau definitely. Kayak gitu. Jadi jika Anda jawab ya atau pasti, maka Anda bisa, daripada Anda hanya katakan yes melulu, lebih baik pakai ini. Atau bisa pakai sure juga. Tapi ini paling gaul ya, karena cara sebutinnya juga enak. Definitely, alright, kayak gitu. Jadi gantilah kosakata Anda.
Atau contoh, will you do it? Apakah Anda akan melakukannya? Anda bisa menjawab definitely, alright? Definitely or definitely. Kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah paham cara melafalkan kata ini. Mari kita lanjut ke kata yang berikut, yaitu kata ini. Banyak ini karena katanya cukup panjang, jadi banyak orang juga salah melafalkannya. Tapi caranya sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi kayak ini aku akan mengajarkan silabel per silabel ya. Jadi kayak gini. Lie, alright? Ini gaya British ya. Kemudian bruh. Kemudian re. Kayak gitu. Lie, bruh, re. Lie, bruh, re. Sedangkan kalau Anda pakai Amerika, dia bedanya cuma yang ini ya. Ini dengan yang ini. Mirip seperti yang tadi. Tapi yang dia mirip cuma satu bunyi saja ya. Jadi cara melafalkannya kayak gini. Ini kan tadi pakai bruh, alright? Jadi Ini pakai e yang biasa, pepet, Jadi cara melafalkannya adalah lie. Ini adalah bre, alright? Re. Kayak gitu. Sedangkan yang tadi lie, bre, re. Kayak gitu. Dia lebih kayak kayak gitu ya. Jadi sekali lagi lie, bre, re. Nah, cara melafalkan kata ini supaya mengikuti melodi keseluruhannya adalah misalkan kayak gaya British itu kayak gini, supaya kita langsung saja kayak lebih lancar kayak gini. Library, once again, library. Jadi kayak gitu ya, library, kayak gitu, library, kayak gitu. Saya yakin teman-teman udah paham cara melafalkannya. Nah, berikut adalah US. Nah, saya karena kurang terbiasa dengan US, karena seperti cerita saya di video-video sebelumnya, dulu saya lebih banyak diajarkan untuk gaya Inggris, meskipun kemudian dalam kehidupan sehari-hari karena saya terbiasa juga dengan orang-orang Amerika, murid-murid yang beraksen Amerika, film-film dan video-video yang beraksen Amerika, terakhir saya juga terbawa di sana, tapi tidak semua kata 100% terbawa ke sana. Jadi ini akan agak sedikit kita perlu latihan. Jadi kayak gini. Tadi itu kalian udah pahami ya yang gaya British, yaitu library. Sedangkan kalau gaya Amerika itu kayak gini, library, alright? Jadi dia pakai bre, library, kayak gitu, library, kayak gitu ya, library, kayak gitu, library, kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah pahami cara melafalkan ini. Mau pakai British atau mau pakai US nggak menjadi masalah, karena perbedaannya sangat-sangat kecil dan semuanya bisa dimengerti. Kecuali bedanya sangat-sangat besar, itu apa boleh buat. Tapi ini karena bedanya terlalu kecil nggak menjadi masalah. Jadi sekali lagi, gaya British library, alright? Library, kayak gitu. Sedangkan gaya Amerika library, kayak gitu ya. Dan kita langsung saja masuk ke contoh kalimat dari kata ini. Mungkin yang tepat dan sederhananya adalah I wanna go or want to go. Nah, wanna itu sebenarnya singkatan dari want to ya. Jadi kalau misalkan udah pakai wanna, tidak boleh pakai to lagi ya. Jadi karena ini udah singkatan, nanti terjadi pendobelan dalam kalimatnya. Jadi I wanna go to the library. Aku mau pergi ke perpustakaan, alright? I wanna go to the library. Atau Anda mungkin bisa katakan I wanna visit the library. Jadi Anda bisa pakai visit. Sebentar. Bunyi S ini berubah jadi Z ya. Visit. Kayak gitu ya. Artinya mengunjungi perpustakaan. Jadi sekali lagi Anda bisa menggunakan kalimat ini dalam kata ini dalam kalimat Anda. Jadi ini adalah kata benda ya. Jadi gitu. Next. Nah, kata ini banyak orang salah lafalkan dalam bahasa Inggris. Bukan hanya di Indonesia, ini banyak sekali orang di berbagai negara. Mereka salah katakan ini, mereka salah dengan mengatakan L-nya. Padahal ini yang saya tahu. Saya nggak tahu mungkin ada L-nya atau tidak, tapi ini yang terdapat di kamus yang internasional. Ada juga ini saat saya ngomong dengan orang bule juga mengatakan hal yang sama. Saya juga ada teman-teman bule, saya hubungi mereka juga, mereka mengatakan hal yang sama. Saya nggak tahu karena semua aksen di dunia ini banyak sekali, jadi kita nggak tahu ya. Tapi ini yang paling populer adalah L-nya tidak berbunyi. Saya nggak tahu apakah di
satu bagian dari Amerika atau satu bagian dari Inggris mereka bunyikan L-nya, tetapi kebanyakan tidak membunyikan L-nya. Alright, jadi kita karena supaya kita nggak salah, kita ikut jalan amannya doang. Kita hapus yang L-nya ya. Karena kebanyakan bule yang saya ketemu juga saya tanya L-nya tidak dilafalkan. Hanya saya lihat banyak orang yang dari luar Amerika, luar Inggris, mereka masih mengatakan L-nya. Dan itu saya tidak bertanggung jawab akan hal itu karena saya tidak tahu lebih apa. Maksudnya adalah saya nggak tahu semua aksen di dunia ini ya. Kan seperti di Indonesia ada banyak aksen. Aksen orang Timur, aksen orang Jawa, aksen orang Medan, aksen orang Papua, aksen orang Sulawesi. Kita nggak tahu semuanya. Alright? Oleh karena itu kita ikutin yang udah EYD, udah disamakan atau disesuaikan secara internasional. Dan ini dia yang udah di EYD-kan kalau istilah bahasa Indonesianya ya. Jadi cara melafalkan ini ada dua. British itu kayak gini, salmon, alright, salmon. Sedangkan Amerika ini karena A dengan E dengan M atau mereka saling berikutan, dia bisa berubah jadi C, alright, salmon, alright, salmon, kayak gitu. Tapi Anda juga kalau di Amerika boleh katakan salmon, nggak menjadi masalah, salmon atau salmon, nggak menjadi masalah. Yang paling penting adalah salmon atau salmon, alright, kayak gitu ya, salmon or salmon. Ini artinya ikan salmon ya. Kita di Indonesia kayaknya memang sebutinnya dengan salmon. Itulah alasannya kita terbiasa dengan kata salmon ketimbang salmon or salmon. Kayak gitu ya. Contoh kalimat yang tepat dan sederhana untuk kata ini mungkin adalah ini ya. Do you like sebentar. Salmon, alright? Do you like salmon atau do you like salmon? Kayak gitu ya. Salmon kayak gitu. Mereka biasa kayak gitu ya. Jadi sekali lagi Anda boleh pakai gaya internasional ataupun gaya Inggris yaitu do you like salmon, atau Anda boleh pakai Inggris yaitu do you like salmon, kayak gitu. Yang penting L-nya nggak boleh dilafalkan. Dan kita udah sampai nomor ketiga, langsung aja nomor keempat. Nah ini masih sama seperti yang kemarin bahwa B-nya tidak boleh dilafalkan. Jangan bilang subtle atau yang lebih parahnya dibilang subtle. Itu kedengaran nggak berpendidikan banget. Jadi yang tepatnya adalah B-nya mati dan ini L-nya dibuatin bunyinya di akhir ya. Sebenarnya bukan L-nya di akhir tapi I-nya ini yang mati. Jadi mereka kayak ya kalau kita tulis gaya Indonesia kayak gini. Kayak gini kalau gaya Indonesia ya. Tapi ini yang penulisan gaya internasional. Jadi ini British. Anda bisa katakan subtle, alright? Once again, subtle. Kayak gitu ya, subtle. Sedangkan jika Anda mau pakai gaya Amerika itu kayak gini ya. Ini karena T-nya diapiti oleh dua vowel, maka cara melafalkannya kayak gini. Caranya seperti ini. Subtle. Alright, once again, itu jadi T-nya itu kayak D yang halus banget. Subtle. Kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah tahu cara melafalkannya. Jadi subtle. Kayak gitu. Contoh kalimat yang tepatnya adalah it's a subtle mistake. Artinya itu hanya kesalahan yang kecil, ya. Jadi subtle itu atau subtle itu artinya kecil atau sangat-sangat tidak berarti, tidak terlalu besar, ya. Itu arti dari kata subtle atau subtle. Jadi artinya kesalahan yang kecil atau it's a subtle atau kita pakai kata there is aja ya, nggak usah yang ini. There is a subtle difference
between these two. Artinya ada perbedaan yang sangat sedikit atau tidak terlalu mencolok di antara kedua ini ya. So, jadi kalimatnya kayak gini. There is a subtle difference between these two. Alright, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, subtle itu artinya sangat kecil. Bahasa Inggris lainnya itu adalah slight. Mungkin ini lebih gampang kalian melafalkannya ya, slight. Kayak gini. Yang paling penting GH-nya mati, nggak dilafalkan. Jadi kayak gini, slight. Kalau kalian melafalkan kata subtle ini susah atau terbelit-belit atau menurut kalian ribet, pakai kata slight aja juga nggak menjadi masalah. Jadi ketimbang Anda katakan it's a subtle mistake, Anda bisa katakan it's a slight mistake atau it's a slight mistake. Jadi T-nya di sini boleh dilafalkan, yang di slide-nya T-nya boleh dilafalkan atau dikatakan, tetapi bisa juga tidak dikatakan. Alright. Next, kita akan masuk ke kata yang kelima, yaitu kata ini. Banyak orang melafalkannya dengan kata meme, ada yang bilang meme, ada yang bilang ya kira-kira dua itu. Tetapi yang tepatnya adalah, ya ada yang bahkan bilang mimi, itu kurang tepat ya. Tapi yang paling tepatnya adalah ini, cuma ini, yaitu meme. Alright, meme, kayak gitu ya. Jadi meme kayak gitu. Nah, arti dari kata ini adalah, ini gak mau gaya British mau gaya Amerika semuanya sama. Arti dari kata ini adalah ini adalah gambar yang kayak lucu ya. Saya yakin kalian tahu arti dari kata ini karena ini adalah kata-kata yang sangat populer di internet. Apalagi Anda pengguna sosial media, Anda pasti tahu arti dari kata ini. Nah, contoh kalimat untuk kata ini yang sangat sederhana tapi bagus itu mungkin adalah ini ya. Look at this meme. Mungkin bisa disambung, it's so funny. Alright. Artinya lihat meme ini, sangat lucu ya. Artinya dia sangat lucu, meme tersebut sangat lucu. Nah, meme ini sekali lagi itu artinya gambar yang kadang lucu. Jadi contohnya kayak gini. Pernah ada seorang pemain bola basket yang diwawancarai, kemudian gaya tertawanya itu lucu banget. Terakhir dia fotonya itu diedit, dan setiap kali orang mau kirim, misalkan kalau Anda mau kirim pesan kepada orang, Anda seharusnya tulis kayak hahaha. Ketimbang kirim hahaha, Anda kirim editan tersebut yang mana orangnya tertawa dan ada yang pokoknya wajahnya lucu lah ya. Atau si Michael Jordan yang mana dia menangis, wajahnya diedit, dan setiap kali orang mau sedih dikirimin meme yang itu. Jadi kalau misalkan itu sangat menyedihkan, dia ketimbang dia tulis itu sangat menyedihkan, dia hanya kirim foto tersebut atau meme tersebut. Alright. Dan saya yakin teman-teman udah paham itu karena kalian adalah orang-orang zaman sekarang yang banyak berhubungan dengan internet, banyak berhubungan dengan sosial media ya. Next. Nah, sebelum itu sekali lagi saya minta teman-teman untuk follow halaman Facebook kita, yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100, dan juga YouTube kita. Jangan lupa untuk subscribe ke sana, yaitu sama juga Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Ini adalah nama kita, RBA 100 atau 100. Jika Anda mau ketikkan di Google atau di mana saja, pasti kita muncul di sana. Dan jangan lupa untuk bagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda, ke grup WA ataupun grup Facebook Anda, bahkan di Telegram Anda, supaya lebih banyak orang belajar dari kita. Karena kita yakin bangsa kita akan semakin maju kalau banyak orang lebih banyak orang bisa berbahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah sumber segala informasi, sumber segala skill, tentunya juga sumber segala uang. Karena jika Anda punya skill, Anda bisa uangkan, bisa
dapatkan uang lebih banyak dan hidup Anda juga makin sejahtera. Jadi intinya adalah Anda harus kuasai skill berbahasa Inggris dulu, karena skill-skill yang lain akan mengikuti. Alright, Anda bisa belajar dari siapa saja dan di mana saja jika Anda bisa berbahasa Inggris. Dan jika Anda juga ingin mendapatkan mentoring langsung dari tim tutor kami di komunitas kami, yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100, Anda bisa hubungi salah satu nomor WA admin kami, yaitu 0813 8719 dan 8968. Anda akan dibantu bahkan mendapatkan berbagai macam promo yang tersedia di sana. Jadi sekali lagi nomornya adalah 0813 8719 8968. Anda bisa hubungi nomor WA tersebut dan Anda pasti akan dibantu untuk bisa join komunitas kami supaya Anda semakin lancar ngomong bahasa Inggris. Dan kita langsung saja masuk ke kata yang berikut, yaitu kata ini. Aku yakin banyak, bahkan bisa jadi 90 bahkan 99% orang di Indonesia salah melafalkan kata ini. Karena saya dengar yang saya dengar banyak kali, mereka bilang kase atau kase atau kace. Itu kurang tepat. Cara melafalkan ini seperti kata ini. Mereka memiliki pelafalan yang sama persis, tidak ada yang berbeda. Satu bunyi pun tidak ada yang berbeda. Jadi ini yang artinya untuk uang ya. Jadi mereka memiliki cara pelafalan yang sama. Jadi cara melafalkannya ini mau Inggris mau Amerika semuanya sama, yaitu kayak gini. Cash. Alright, once again, cash. Cash. Jadi cuma cash. Kayak gitu ya. Jadi ini memiliki sama pelafalan dengan uang, yaitu cash. Cash. Nah, apa arti dari kata yang kita hapus yang ini supaya nggak membingungkan? Kata yang ini. Ini ada dua arti. Mungkin kalian tahu itu yang paling kedua, yaitu tempat penyimpanan sementara di komputer ya. Biasanya kan kita kalau mencari di internet, mencari-cari di internet, biasanya sisanya tersimpan. Nah itulah, misalkan kalau kita mencari, anggap saja dalam pencarian di Google, kita mencari pertama tentang kursus bahasa Inggris RBA 100. Nah itu semua nanti tersimpan. Yang kedua, kita cari tentang iPhone, itu akan tersimpan. Ketiga, kita cari tentang Samsung, itu akan semua tersimpan. Dan ini biasanya terhapus, kalau kita nggak hapus sekarang, biasanya terhapus setiap bulan atau saya nggak tahu, tergantung dari aturan di komputer Anda, atau bahkan setahun. Alright, itulah yang dinamakan dengan cache. Alright, sedangkan yang pertama ini artinya tempat penyimpanan. Jadi Anda simpan apa saja. Alright. Penyimpanan. Jadi ini, misalkan simpan senjata atau simpan emas, nah itu boleh Anda pakai cash. Contoh kalimatnya mungkin untuk yang pertama adalah this was a cache of weapons. Artinya ini adalah tempat penyimpanan senjata-senjata. Jadi ini dulu ya, this was a cache of weapons. Atau Anda bisa, itu untuk yang pertama. Sedangkan yang kedua ini yang tempat penyimpanan sementara di komputer Anda, mungkin contoh kalimatnya adalah kita tulis di bawah ini aja. Apa ya? Mungkin enaknya berbunyi kayak gini ya. Clear your cache on your computer. Artinya bersihkan cache atau tempat penyimpanan Anda sementara di komputer Anda. Kadang karena ini yang saya juga biasanya alami. Misalkan kalau saya ganti kata sandi, biasanya kadang saya masukin kata sandi yang udah diganti itu kadang salah atau kadang tidak diterima. Oleh karena itu saya diminta untuk membersihkan cache saya di komputer saya. Alright, jadi Anda bisa katakan clear your cache on your computer. Jadi kayak gitu ya. Saya harap teman-teman udah paham. And next kita langsung saja. Ini ada 3 kata. Ini banyak sekali orang salah melafalkannya. Mereka bilang hate. Itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah GH-nya mati ya. Jadi cara yang melafalkannya adalah height.
Jadi kayak gini, dia gampang banget. Height, height, height. Kayak gitu ya. Ini mau Inggris mau Amerika semua sama. Next, ini juga sama. Banyak orang melafalkan dengan egg. Itu kurang tepat. Ini bahkan, nah kata ini juga seharusnya tadi saya tulis. Kata ini juga. Jadi banyak orang masih bilang egg. Bahkan orang yang udah anggap dirinya lancar, lancar ngomong bahasa Inggris juga masih salah. Ada yang masih salah. Yang tepatnya adalah, sebentar, 8, alright, 8. Jadi dia kayak gini, 8. Nah ini juga sama. Ini GH-nya harus mati. Jadi tepatnya adalah wait. Nah ini pelafalannya sama dengan arti dari menunggu. Alright, yaitu wait. Alright, mereka sama, tidak beda. Jadi wait. Nah ini juga sama, bukan naik ya. Ini banyak orang masih melafalkannya bilang naik. Good night. Kurang tepat. Yang tepatnya GH-nya mati, jadi cuma night. Alright. Jadi night, night, night. Height, 8, weight, night. Itu cara Anda melafalkannya. Dan tentunya height tentang ketinggian artinya 8, 8, weight berat badan, night artinya malam. Contoh kalimat kayaknya Anda bisa buat sendiri atau mungkin aku buatin satu persatu ya. Mungkin ini. What is the height of this building? Artinya apa ketinggian atau berapa ketinggian dari bangunan ini? What is the height of this building? Alright, itu contoh kalimatnya. Next, nomor 8 ini mungkin kita bisa pakai nomor aja ya. Anda bisa katakan ini aja deh. My number is 8. Alright, artinya nomor saya 8. Next, weight. Artinya Anda bisa katakan ini juga. My weight is 56 kilograms. Alright. Jadi ini berat badan saya 56 kilogram. Next, night. Anda bisa katakan good night. Alright, kayak gitu. Atau good night honey. Silahkan. Jadi itu ya. Nah yang terakhir, ini adalah gaya British dan ini adalah gaya Amerika. Dan saya yakin 100% orang tidak terlalu tahu gaya Amerika. Maksudnya bukan 100% ya, tapi kemungkinan 80% orang tidak tahu. Nah, cara Anda melafalkan kata ini gaya British itu kayak gini ya, yaitu picture. Jadi picture. Nah, ini adalah bunyi kayak CH. Jadi picture, picture. Alright, tetapi gaya Amerika dia agak beda. Saya yakin tidak semua orang terbiasa dengan kata ini. Jadi ketimbang cher, mereka pakai sure, sure. Alright, picture, picture. Kayak gitu ya, bukan cher. Jadi sekali lagi, bukan cher tetapi sure. Mungkin ada yang melafalkannya gaya British, nggak menjadi masalah. Tetapi yang populernya adalah dia pakai sure. Alright, picture, picture. Jadi sekali lagi, picture itu Inggris, picture itu Amerika. Alright, jadi saya harap teman-teman udah paham cara melafalkan kata ini. Contoh kalimat yang tepatnya mungkin adalah mungkin seperti yang tadi aja deh. Look at this picture. Atau look at this picture. Jadi picture atau picture. Look at this picture. Atau look at this picture. Alright. Dan saya yakin teman-teman udah tahu semua cara melafalkan kata-kata ini. Dan saya nggak usah sebutin ulang. And that's it. Till next time. Bye-bye guys.